bagi kami sangat menghargai dan hormat kepada sikap dan pandangan setiap partai, dan tentu etikanya Partai Golkar tidak ingin ikut campur masalah intern partai yang ada di Republik ini, dan tentu kita saling menghormati. Tetapi dalam realitas politik ternyata terkait dengan pilkada kemarin dan baru saja dilantik kemarin ini kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, ternyata setelah kita menginventarisir ada beberapa daerah baik di provinsi, kabupaten, kota di mana Partai Golkar berkoalisi. Ya, berkoalisi sebutlah dengan teman-teman dari Partai PDIP. Salah satu di antaranya misalkan yang paling dekat di sini adalah Kota Tangerang. Ya, jadi di situ adalah wali kotanya adalah ketua Partai Golkar dan wakilnya adalah dari PDIP. Dan juga banyak dari daerah-daerah lain mempertanyakan, karena setelah ini bocor apa secara terpublikasi, lalu mereka mempertanyakan kepada kami, bagaimana kami ini. Nah, oleh karena itu, izinkan pada hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana sikap, ya, pandangan secara tegas dari Partai Golkar dalam merespon pertanyaan-pertanyaan kader-kader Partai Golkar dan atau yang terpilih yang diusung bersama-sama. Jadi ada beberapa kader, bukan kader Partai Golkar, tetapi tetap bertanya kepada kami, kenapa? Karena Partai Golkar mengusung bersama dengan partai-partai yang ada. Tentu mempertanyakan. Nah, oleh karena itu kami ingin menjelaskan pertama bahwa program retret itu adalah sebuah program dalam pandangan Partai Golkar, adalah sebuah program yang sangat fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, dalam rangka untuk memberikan semangat, dalam rangka untuk memberikan wawasan. Jadi retret itu bagi Partai Golkar itu semacam orientasi kerja, ya, bagi para kepala-kepala daerah sebelum memulai tugasnya, maka diberikan di situ, ya, semacam berikan suatu pembekalan, diberikan modal, ya, dan karena itu kami anggap sebagai semacam sebuah orientasi kerja. Ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata orang-orang yang ikut di dalam pilkada kemarin, ya, tentu di bidang pemerintahan banyak juga yang belum memahami betul, ya, bagaimana penganggaran misalkan, bagaimana pengelolaan dan lain-lain sebagainya. Ini perlu diberikan orientasi, dan ini adalah program yang ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, dan tentu juga keuangannya adalah dari APBN yang ada di sana. Saya kira ini yang harus kita pahami. Dan tentu program ini kita lihat dalam perspektif sistem pemerintahan kita, yaitu presidensial, itu dari presiden ke bawah, yang mestinya program-program yang harus dilaksanakan itu ada sinergitas, ada koordinasi. Dan secara konseptual itu adalah satu kesatuan yang berorientasi kepada rakyat. Ya, ini saya kira yang harus kita lihat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka DPP Partai Golkar, ya, memerintahkan kepada seluruh kader-kadernya, ya, dan juga, ya, kepada seluruh kader-kadernya wajib hukumnya mengikuti acara retret ini. Ya, jadi kalau dalam bahasa agama itu wajib hukumnya, itu ada konsekuensi-konsekuensi bagi kader-kader Partai Golkar. Dan demikian juga kepada, ya, saudara-saudara yang terpilih, ya, baik itu gubernur, gubernur, kemudian bupati maupun wali kota, di mana Partai Golkar mengusung tetapi bukan kader, kita juga tetap menghimbau dan mengingatkan kepada mereka bahwa retret ini ada sebuah program pemerintah yang sangat baik, yang sangat fungsional, yang sangat efektif untuk membantu,
kepala daerah itu dalam rangka melaksanakan tugasnya. Nah, ini sikap dan pandangan Partai Golkar kepada kader wajib hukumnya dan kepada yang bukan kader, mengingatkan ya bahwa ini adalah program pemerintah, program pusat yang harus kita ikuti bersama-sama, dan ini adalah kepentingan kepala-kepala daerah juga dalam rangka untuk membantu untuk mengantarkan mereka melaksanakan tugas-tugas secara profesional sehingga pada gilirannya nanti akan mencapai hasil yang produktif. Ini satu bagi Partai Golkar. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Partai Golkar berpandangan bahwa pada saat kadernya ini dicalonkan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, maka pada hakikatnya pada saat itu setelah terpilih maka kader yang bersangkutan dalam tanda kutip sudah diwakafkan untuk rakyat. Ya, sekali lagi dalam tanda kutip telah diwakafkan untuk rakyat, diwakafkan untuk bangsa. Dan karena itu sejatinya loyalitasnya ya untuk berjuang, untuk membangun, melaksanakan amanah rakyat adalah loyalitas kepada rakyat dan loyalitas kepada bangsa. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada Gium sering mengatakan bahwa ketika memulai tugas kepada rakyat dan bangsa, maka pada saat itu sejatinya loyalitas kepada partai tidak terdepan. Bahkan ada mengatakan berakhir. Dan ini sejalan, mungkin kita nanti akan buka bagaimana pidato Presiden Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 57. Apa kata beliau? Janganlah kita yaitu menjadi partaisme yang sempit. Tapi marilah kita jadi nasionalisme yang luas. Itu kata Bung Karno. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan partai. Ini pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1957. Kalau dalam bahasa Golkar, dan ini juga ya arahan ya tapi tidak terkait dengan ini, arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia, bahwa dalam salah satu arahannya mengatakan kepada kader-kader yang sudah ditugaskan untuk rakyat, untuk bangsa, sama dengan kader-kader yang bersangkutan telah kami wakafkan untuk rakyat, telah kami wakafkan untuk bangsa. Jadi ini kan seirama dan hakikatnya sama yang disampaikan juga oleh Bung Bahlil Lahadalia dan pidato Bung Karno pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1957. Nah ini saya kira penting saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena kadang-kadang ini yang agak sering tarik menarik dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu setelah ini dalam tanda kutip kader ini kita wakafkan untuk rakyat dan bangsa, untuk mengabdi, maka apa tugas partai? Tugas partai berada di belakang untuk mengawal mereka seberapa jauh mereka bisa produktif di dalam kepemimpinannya. Parameter produktivitas itu ada pada seberapa jauh mereka melakukan program-program yang orientasinya rakyat. Jadi produktivitas kepemimpinan mereka adalah dilihat pada seberapa jauh program-program mereka itu berorientasi untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi saya ingin menekankan kepentingan rakyat. Kalau kita ingin mensistematisir, pada garis besarnya ada 3, yaitu bagaimana kebutuhan-kebutuhan rakyat ini bisa dipenuhi dengan mudah. Contohnya misalkan menghadapi bulan Ramadan ini, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga jangan semakin mahal. Ya, jangan susah didapatkan. Ini ada kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah seberapa jauh program-program mereka nantinya berorientasi untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Apa masalah rakyat?
Misalkan masalah pendidikan anak-anaknya, masalah kesehatan anak-anaknya, maka mestinya program-program mereka itu lebih diprioritaskan memenuhi dan menyelesaikan masalah pendidikan rakyat, masalah kesehatan rakyat, masalah stunting rakyat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana secara perspektif, secara visioner, program-program mereka memberikan harapan masa depan yang barangkali hari ini hasilnya belum bisa dinikmati, tapi dalam jangka waktu panjang itu dapat diberikan gambaran bahwa daerah ini akan menjadi apa. Ini berarti ada harapan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi partai ada di situ untuk mengawal. Jadi mengawal secara konseptual, mengawal secara program. Ya ini gitu. Tidak menjadikan mereka sebagai bagian dari instrumen permainan politik. Kenapa? Karena memang dalam tanda kutip sudah kita wakafkan kepada rakyat. Dalam tanda kutip kita sudah wakafkan kepada bangsa, kepada daerah. Itu yang saya kira, sehingga dengan demikian itu maka sekali lagi Partai Golkar mewajibkan kepada kader-kadernya yang sudah menjadi gubernur atau wakil, bupati atau wakil, wali kota atau wakil, wajib hukumnya untuk ikut acara retret itu sebagai sebuah proses untuk meningkatkan profesionalitas dia di dalam melaksanakan kepemimpinannya kelak, sehingga dapat produktif, dapat efektif, dapat fungsional yang orientasinya untuk rakyat. Nah ini yang harus kita lihat. Itu saya kira. Nah oleh karena itu maka apa yang dilakukan ini maka tentu semua berproses, ya semua berproses, dan dari Partai Golkar. Ya, jadi nanti kita akan ikuti di sana. Ada yang memonitor. Ya, tidak hanya sekadar ikut juga, tapi betul-betul ikut secara sungguh-sungguh. Ya, dan tentu kita nanti akan berkoordinasi dengan kementerian yang terkait. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kader-kader Golkar ikut di sana dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu penjelasan saudara sekalian yang perlu kami sampaikan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ya kalau misalkan ada instruksi tidak datang, bukan tidak datang tetapi menunda atau untuk sementara apa istilahnya itu menahan diri, ini kan terkait dengan kader-kader Golkar. Nah, kita berkoalisi, kami menghormati apapun sikap partai lain, kami menghormat betul, dan kami tidak ingin campur mereka, tetapi ada implikasinya ke kita karena kita sama-sama mengusung gitu ya. Contohnya misalkan di kota Tangerang itu yang sudah, dan ada juga beberapa yang telepon langsung ke saya, gimana nih Pak Waketum ini dan lain-lain sebagainya. Ya karena mungkin saya Waketum bidang kebijakan publik dan ini kan kebijakan publik, sehingga ya udah saya bilang saya akan mencoba menjelaskan, dan ini yang sikap pandangan tegas dari Partai Golkar mewajibkan kader-kadernya untuk ikut, dan siapa yang tidak ikut nanti akan tentu dikoordinasikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Partai Golkar kita secara tegas untuk menegakkan kedisiplinan partai. Oke, saya kira itu saudara sekalian. Kalau ada tanya-tanya atau ada apa, silakan. Ya, jadi gini ya. Jadi ini persoalan dasar bagi Partai Golkar. Ya karena memang kita ingin adalah mengabdi untuk rakyat. Pengabdian itu harus didasarkan pada kesadaran, bukan keterpaksaan. Kalau kita ikut karena ada sanksi, berarti bukan karena kesadaran, hanya karena ada aturan, ada penekanan. Tidak. Ikut retret itu adalah karena kita lihat ini sebagai sebuah program yang efektif, semacam sebuah orientasi bagi kepala-kepala daerah memulai tugasnya. Maka kita melihat ini adalah sesuatu yang harus kita ikuti kalau kita ingin sukses. Dan karena itu cara pandang kita harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Karena sesuatu yang kita lakukan karena keterpaksaan pasti hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran berarti dengan sungguh-sungguh,
persiapan lahir batin kita ikuti, sampai di sana kedisiplinan ada, sampai di sana kita ikuti semua aturan bukan karena keterpaksaan. Nah itu jadi bagi Partai Golkar mengikuti bukan karena takut sanksi, tetapi karena betul-betul kesadaran bahwa program retret ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan, untuk memberikan suatu pembekalan, dan untuk meningkatkan suatu informasi-informasi yang tentu nanti diperlukan di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah di daerah masing-masing. Saya kira itu. Apa lagi? Pertama soal tadi bahwa ada kerjasama koalisi, akhirnya berarti Golkar menyarahkan kepala daerah berangkat sendiri walaupun tanpa wakilnya, itu satu. Yang kedua adalah apalagi tadi membawa potongan teks pidato dari Bung Karno, apakah ini juga menyadarkan terhadap partai sebelah untuk? Enggak, jadi kan begini, kita ini kan hormat. Bung Karno itu kan bukan hanya sekadar presiden tetapi proklamator. Gitu loh, kita hargai dan pejuang. Bahkan kita juga menghargai bagaimana perjuangan beliau di dalam bersama-sama dengan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh lain di dalam merumuskan falsafah bangsa. Nah karena itu, jadi pandangan-pandangan beliau senantiasa menjadi rujukan. Jadi Bung Karno itu bukan milik hanya salah satu partai, tapi ini adalah milik bangsa, proklamator. Sampai kapanpun republik ini ada, itu pasti hormat. Karena itu sangat keliru, karena kalau ada anggapan bahwa hanya salah satu milik partai, milik ini adalah milik bersama, adalah pendiri bangsa, proklamator bangsa. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh beliau adalah semacam titah. Kalau dalam agama dalam tanda kutip fatwa. Nah fatwanya beliau begini, saya bacakan sekali lagi. Apa fatwa beliau? Janganlah kita menjadi partaisme yang sempit, tapi marilah kita jadi nasionalisme yang luas. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan partai. Ini kan luar biasa gitu loh. Jadi ini saya kira disampaikan seperti itu gitu loh. Nah ini jadi jelas kan? Jadi keliru kalau misalkan, dan ini kita kan hanya berjalan lurus nih. Dan saya sudah katakan tadi bahwa kita menghormati apapun sikap dan pandangan partai. Ya, masalah rumah tangga partai kita tidak ikut campur. Tapi karena sikap pandangannya, ya ada implikasinya terhadap partai kami, terutama terkait dengan pencalonan pilkada kemarin, maka mau tidak mau kami dari Partai Golkar juga harus menyampaikan sikap yang tegas. Itu ya, jadi ini masalahnya di situ. Kalau tidak terkait dengan Golkar kita tidak. Tapi karena terkait maka kami memberikan respon dan juga memberikan sikap yang tegas. Oke? Ada lagi? Apalagi ada coba. Cukup ya? Ini cukup lah. Ini nanti itu coba nanti ini anunya ya, saya baru tadi banyak sebenarnya ini anunya Pak Bung Karno, tetapi yang paling pokok ini saya dari catatan saya 17 Agustus 57 itu. Ini kan luar biasa ini. Kepentingan nasional harus lebih diutamakan daripada kepentingan sempit partai politik. Ia mengecam apa yang disebutnya dengan partaisme yang jika diterapkan dengan membabi buta bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Nah, ini coba bahasanya Pak Bung Karno ini yang jelas ini kalau mau dibacakan ini. Ya. Apa? Itu jadi begini, di salah satu apa istilahnya itu ya, salah satu bukan media tapi dalam satu forum
saya diundang sebagai narasumber, saya sudah jelaskan begitu. Yang pertama adalah saya sampaikan bahwa kita berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasinya, itu berarti sebagai tanda cinta kepada pemerintah. Ya, dan memang ketika saya jadi Ketua Umum DPP KNPI, yang memulai sebenarnya ketika itu tahun 2002, yang pertama sekali saya ubah ketika sebagai Ketua Umum adalah merubah huru hara fisik menjadi huru hara wacana. Jadi wacana yang harus kita kembangkan, pikiran yang harus kita kedepankan, lalu kemudian menjadi satu semacam bukan tagline tetapi suatu apa? Ya, itu bahwa ide dan gagasan harus menjadi instrumen politik kita. Kita mengedepankan ide, kita mengedepankan gagasan. Ya, itu dulu, dan itulah sebabnya maka kalau kita kembali kepada demokrasi, demokrasi pada hakikatnya adalah proses perdebatan konseptual untuk mencapai posisi. Jadi ada perdebatan konseptual. Perdebatan konseptual itu instrumennya adalah ide dan gagasan. Simbolisasinya adalah debat kandidat. Itulah sebabnya pada periode saya yang pertama kali melakukan debat kandidat presiden Republik ini adalah KNPI zaman saya. Tahun 2004. Pada waktu itu kita hadapkan SBY Yusuf Kalla, Prof Amin Rais dengan Siswono. Dan pada waktu itu Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Mujadi kalau itu tidak ikut pada waktu itu, tetapi hanya ada dua. Jadi ini yang kena. Oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh teman dan saya sampaikan dalam forum itu, kita terima kasih, ya. Tetapi Indonesia gelap itu hanya, saya katakan, hanya satu strategi teman-teman supaya kita lebih serius menanggapinya. Ya tidak gelap-gelap lah, masih terang-terang. Kalau ada masalah, iya ada masalah, tetapi tidak gelap. Itu saya kira, dan oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh teman-teman dengan ada beberapa tuntutan itu sejatinya ditindaklanjuti. Kita lihat bersama, karena itu masukan dari rakyat. Dan sekali lagi, Pak Prabowo kan tegas dari awal. Apa kata Pak Prabowo? Instruksi kepada seluruh pembantunya bahwa kebijakan apapun yang diambil harus orientasinya pada kepentingan rakyat. Harus memenuhi dan mengikuti apa tuntutan rakyat. Itu kata Pak Prabowo. Nah, adik-adik mahasiswa ini bahagian daripada rakyat, dari civil society dan lain-lain. Maka juga harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu tetapi ada caranya. Caranya bagaimana? Kita ini adalah keluarga besar. Karena kita keluarga besar, mari kita saling menghormati. Dan sekaligus juga mari kita melihat bahwa kepemimpinan Prabowo ini baru 100 hari. Ini baru proses. Berarti posisinya ada di mana? Kalau sekarang sudah ada yang menuntut pelaksanaannya ini, itu belum. Baru sampai pada tahap kebijakan misalkan, dan setelah tahap berikutnya nanti maka menteri-menteri ini akan dituntut untuk melakukan program-program yang untuk menjabarkan dari Astacita sebagai sebuah gerakan pembangunan, dan program-program yang dirumuskan oleh para menteri itu lagi-lagi orientasinya untuk rakyat. Ini kan jelas itu ke Pak Prabowo. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi apa yang makanya kemarin teman-teman mahasiswa itu ada ya siapa dari ITB itu Fidela, kemudian ada dari Unibro, kebetulan saya sama-sama dalam forum itu, saya ngajak. Saya bilang, saya selaku ketua tim kajian sistem politik Indonesia yang ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia, saya ngajak, ayo kita nanti diskusi. Bahkan saya tanya kepada mereka, kalau hanya sekedar ini jadi fokus kita, kalau kita ingin lebih besar lagi, mari kita berpikir lebih komprehensif. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi total terhadap perjalanan reformasi Indonesia yang sudah berlangsung 26 tahun ini. Itu baru, nah setelah itu baru kita mencoba merumuskan bagaimana format sistem ketatanegaraan kita yang ideal, sistem pemerintahan bangsa kita yang ideal, yang sekarang ini semua juga orang mengakui bahwa hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45
ya, yang dilakukan 4 tahap atau 4 kali itu adalah lonjong, tidak bulat, tidak ideal. Kenapa? Karena prosesnya adalah pada waktu itu masih ada dalam tanda kutip nuansa dendam politik. Ya, pada waktu itu ada dendam politik, seakan-akan Orde Baru ini adalah jelek semua. Nah, ini kan kemudian ada juga mengatakan bahwa ada juga aksi reaksi. Sebuah aksi reaksi, kalau aksinya sudah tidak, maka reaksinya enggak. Nah, mari kita melakukan evaluasi secara total, mengedepankan pikiran-pikiran objektif, dan juga tetap harus berdasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa yang oleh Pak Prabowo diberi nama ini adalah berasas kekeluargaan, kegotong royongan, kekitaan, lalu kemudian inilah lalu menjadi falsafah bangsa, itulah Pancasila. Jadi ini semua itu. Jadi saya kira kita terima kasih. Karena itu berarti cinta kepada. Kalau misalkan saya berikan kemarin di dalam forum itu, kita ini misalkan laki-laki, kita lewat. Lalu ada cewek di situ luar biasa. Kalau dicuekin kita kan kita sakit hati. Tapi kalau misalkan digodain kita, nah tentu godain ini apapun bentuknya, caranya bagaimana, ya kita juga senang. Ya mestinya begitu. Nah, yang paling penting lagi, ini yang paling pokok nih. Kalau kita ingin maju sebagai bangsa, kritikan, masukan objektif, solutif yang konstruktif itu harus dilihat sebagai pemicu dan pemacu untuk melahirkan kreativitas kita di dalam kepemimpinan. Ini penting semua, jadi tidak bisa gitu loh. Kan kita enak, ya. Saya kira itu pandangan saya, dan saya sudah mengajak kepada adik-adik waktu itu, dan saya sudah tukar-tukaran nomor, bahwa ini dalam waktu singkat kita akan ketemu. Kalau khusus terkait dengan sistem politik Indonesia, karena di DPP Partai Golkar saya ketua timnya, saya akan hadapi mereka untuk diskusi secara bersama-sama. Ya tinggal mereka, kapan waktunya, mereka yang saudara siapa, Fidela ya, kalau tidak salah Fidela itu yang kemarin itu yang dengan ada namanya di sini, masih ada nih, Fidela Marwa Huwaida dari ITB, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB, dan ada Satria Naufal, Koordinator Pusat BEM SI, tapi ini dari Unibrau. Ya sama-sama satu forum, dan enak dong kalau kita sama-sama. Tapi yang penting niatnya baik, komitmennya sama, itu yang paling pokok. Kalau niatnya baik untuk bangsa ini, masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita harmonisasikan. Berarti tidak ada masalah, kita pada jalan ihdinas siratal mustaqim menuju Indonesia emas tahun 2045. Saya kira itu. Ya.